Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Masih pada di rumah aja kan? Nah, pada minggu hari ini kita mau bersama-sama kebaktian bersama Kak Grace di sini. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap anakmu di rumah. Kiranya Engkau sertai setiap mereka, biarkan mereka bisa mengikuti ibadah pada minggu hari ini dengan lancar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk kebaktian sekolah minggu? Ya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik udah bisa? Kalau ada yang nggak bisa dan nggak hafal, nanti di sini ada liriknya. Nah, sekarang adik-adik bisa bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji nama Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan diri, sikapnya yang tenang, tidak boleh ribut, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Nah, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hey, halo adik-adik Kinasih yang pastinya pinter dan cakep. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Tri yang akan mengajak adik-adik mengetahui, mengenal, dan nanti bisa meniru satu cerita untuk adik-adik pejuang Kristen. Ya, adik-adik tentunya di hari libur ini adik-adik penuh dengan sukacita dong, karena seharian pasti sudah penuh tugas dari sekolahan ya, karena pandemi jadi belajarnya di rumah dan banyak tugas ya, tapi itu harus dikerjakan. Nah, saatnya sekarang mari menyediakan diri menyimak tentang pejuang atau pahlawan
Kristen. Nah, siapa itu? Mari kita sekarang sama-sama. Nah, adik-adik pasti sering kali mendengar nama Paulus, ya? Nah, siapa sih Paulus? Ya, Paulus adalah Rasul Tuhan Yesus. Katakanlah sahabat Tuhan Yesus, ya, sahabat Tuhan Yesus atau teman Tuhan Yesus yang bertugas dengan kerelaan hati yang kuat untuk mengabarkan tentang kebaikan, mukjizat dari Tuhan Yesus. Nah, itulah Paulus. Nah, adik-adik mengabarkan tentang Tuhan Yesus tentu tidak mudah dan menyenangkan begitu saja, ya, tetapi banyak perjuangan. Nah, Paulus ini juga bertugas mengabarkan cerita tentang kebaikan, mukjizat Tuhan Yesus, dan banyak yang tidak suka, jadi kadang Paulus dimarah-marahin, dibenci. Tetapi Paulus karena mempunyai tekad dan pengetahuan tentang siapa Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, maka Paulus tetap berjuang untuk mengabarkan Injil, berjuang untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kenapa Paulus dibenci ya? Kenapa sering dimarah-marahi? Nah, adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu banyak melakukan mukjizat, ya, mukjizatnya banyak sekali. Ayo, apa saja? Ya, oke. Adik-adik pasti sudah banyak tahu, bisa mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, adik-adik, orang-orang itu banyak yang iri kepada mukjizat yang dimiliki Tuhan Yesus, sehingga banyak yang membenci, termasuk yang mengabarkan Injil, mengabarkan mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Paulus pergi kemana-mana, ke seluruh pelosok daerah begitu, untuk mengabarkan kebaikan dan juga mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Nah, mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus itu supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang mengikut dan meniru, meneladani Tuhan Yesus. Nah, supaya semuanya berbuat baik dan mendapatkan sukacita. Tapi seperti yang Kak Tri tadi sampaikan, tidak mudah karena banyak yang iri. Sampai juga Paulus ini dipenjara, ya, karena sangat ada yang membenci, kemudian melaporkan pada saat itu ke polisi gitu, Paulus itu begini gitu, ya, dipojokkan, dianggap salah begitu. Akhirnya Paulus masuk penjara. Di dalam penjara kehidupan itu kan nggak menyenangkan, tetapi Paulus tidak berhenti dan menyerah begitu saja. Bahkan di dalam penjara pun Paulus tetap mengabarkan berita kesukaan, yaitu berita keselamatan untuk mengikut Tuhan Yesus kepada orang-orang di mana dia dapat bertemu. Nah, sehingga ada mukjizat terjadi. Nah, singkat cerita, kepala penjara dan juga seluruh keluarganya akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Ya, karena juga satu karya Roh Kudus yang menolong dan menggerakkan hati
dari kepala penjara dan juga pekerjaan Paulus. Adik-adik, saat ini juga tugas itu masih selalu harus dilanjutkan. Nah, kita juga harus menjadi Paulus masa kini, memberitakan kabar kebaikan supaya banyak orang diselamatkan. Bagi adik-adik, caranya bagaimana? Kalau orang lain melihat bahwa kita orang Kristen, tentu saja kita harus mencerminkan sebagai orang Kristen di dalam berperilaku. Ya, perilaku orang Kristen bagaimana? Kalau bagi anak-anak, contohnya apa? Ya, patuh pada orang tua, rajin beribadah, kemudian ya sopan kepada siapapun, terlebih kepada orang yang lebih tua, suka menolong. Ya. Ayo adik-adik, sebutkan lagi apa hal-hal yang perlu diteladani dalam kehidupan Tuhan Yesus, sehingga melalui kehidupan yang kita teladani dari Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan itu boleh mencerminkan bahwa kita anak-anak Tuhan, dan orang melihat bahwa anak-anak Tuhan itu penuh sukacita, diselamatkan, penuh damai sejahtera, dan akhirnya mereka melihat, oh, anak-anak Kristen, anak-anak pengikut Tuhan Yesus adalah anak-anak yang penuh sukacita, ceria, gembira, dan tentu saja tidak perlu sungkan-sungkan atau malu-malu kita menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah murid Yesus. Nah, itulah cerita tentang pahlawan Kristen Paulus, dan juga pahlawan Kristen adalah kita semua yang melanjuti tugas Paulus, yaitu mengabarkan Injil kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan kepada semua orang. Dan akhirnya sebagai orang diselamatkan. Oke, itu cerita untuk minggu ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu tadi firman dari Mas Tri. Gimana? Firmannya bagus ya? Nah, sekarang kita mau sama-sama menyerahkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sudah persembahan kan semuanya? Nah, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke amplop ya. Nah, ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.